Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright, so teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Grace has set me free. Oh, 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 now I'm really
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat, semuanya siap dengar firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Congratulations guys, you guys have finished Fiesta, the whole series, 6 values yang ada. Dan hari ini kita mau recap sama-sama, kita mau tutup, dan kita mau untuk sama-sama bisa membawa ini bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, tapi sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. You guys know, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ketemu dengan banyak hal yang baru. Pasti ada aja yang baru. Yang entah kalau kita di sekolah ada ketemu teman baru, atau waktu kita browsing, kita lihat di Instagram, atau kita lihat sosial media ada sesuatu yang baru. Dan biasanya sesuatu yang baru itu menyenangkan. Sesuatu yang baru itu menarik untuk bisa disimak dan untuk bisa dipelajari lebih lagi. Tapi terkadang apapun yang ada di sekitar kita yang kita dapat dari pergaulan kita, ataupun misalnya konten-konten sosial media yang kita lihat, ataupun behavior teman kita, yang biasanya orang-orang semua lakukan, tidak semuanya itu ada sesuatu yang selalu benar. Terkadang kita mesti punya hikmat, kita mesti memilih agar kita tidak melakukan yang salah, agar kita melakukan yang benar. Walaupun orang-orang melakukan hal yang seperti yang kita lihat, mungkin itu suatu hal yang biasa di lingkungan teman-teman kita, tapi bukan tentu itu suatu yang benar. Misalkan di sekolah, kalau misalkan ulangan susah, pasti satu kelas itu kerjasama buat nyontek semuanya. Meskipun mereka melihat itu suatu yang biasa aja, normal, tapi itu bukan suatu kebenaran. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu punya filternya. Kita perlu punya batasan-batasannya bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang sama dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik. Kita boleh ada di sekolah, kita boleh hidup di dunia ini, kita boleh ada dimanapun di dunia ini, hidup dimanapun, tapi kita tidak menjadi sama seperti dunia. We live in the world, but not of the world.
Jadi kita hari ini mau sama-sama belajar bagaimana caranya agar kita yang hidup di dunia ini bukannya kita terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk, tapi kita bisa mempengaruhi teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. So, let's open our Bible, Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Wow, firman ini mengajarkan untuk kita jangan menjadi seperti dunia ini, tapi kita perlu berubah dengan pembaharuan budi kita. Pembaharuan budi atau renewing of your mind. Jadi satu-satunya cara agar kita bisa hidup di dunia tapi tidak seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, kita perlu punya pembaharuan pikiran kita, renewing of our mind. Kenapa? Karena waktu kita punya renewing of our mind, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa menjadi suatu contoh yang benar untuk orang-orang belajar firman Tuhan lewat mereka lihat kehidupan kita. Kita melakukan hal yang benar, kita melakukan hal yang sepatut firman Tuhan, dan orang terinspirasi, dan orang contoh kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. So hari ini kita sama-sama belajar how to renew our mind. Ada 3 steps yang kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah gini, inserting values. Kita perlu menambahkan value dalam kehidupan kita. Makanya sepanjang 6 minggu kemarin kita belajar mengenai values. Values itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita yakini dan kita hidupi bersama menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan banyak hal. Nah, untuk bisa punya gambaran value, teman-teman, aku punya gambar seperti ini. Nah, yang di before ini adalah gambar ruangan kosong. Seperti rumah yang baru dibangun, jadi masih kayu-kayu semua, masih belum ada apa-apanya. Tapi yang after, wow, ternyata bisa jadi suatu ruangan, menjadi kamar mandi yang bagus. Nah, bagaimana dari yang before kosong, gak kelihatan kayak kamar mandi, bisa menjadi afternya menjadi kamar mandi yang baik. Dimasukin bathtub, dimasukin wastafel, ada meja raknya, ada perabot-perabotnya. Nah, ibaratnya waktu kita memasukkan perabot-perabot ini, seperti kita memasukkan values dalam kehidupan kita, memasukkan value dalam pikiran kita. Jadi, ruangan yang tadinya cuma kayu doang, lebih bernilai, lebih berharga, dan bisa dinikmati waktu ada waktu ada perabot-perabot yang dimasukkan. Hidup kita juga akan mengalami pembaruan pikiran kita. Kita menjadi semakin serupa Yesus waktu kita masukkan value-value dalam kehidupan kita. Value-value firman Tuhan itu penting banget dalam kehidupan kita. Nah, tapi hari ini aku mau ajak buat kita bisa sama-sama ingat-ingat lagi value yang kita belajar 6 minggu kemarin. Yaitu ada fiesta, family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, attitude. Kita sama-sama belajar. Dan kalau teman-teman misalkan ada yang miss, teman-teman bisa buka di channel YouTube kita, bisa lihat serinya ini tentang fiesta, dan teman-teman bisa belajar agar kita bisa menambahkan value dalam kehidupan kita. So, kalau kita mau renew our mind agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita perlu untuk menambahkan value dalam kehidupan kita. Inserting values. Dan juga selain dari kita belajar tentang fiesta, kita pun juga perlu untuk bisa belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuh dengan value-value kehidupan, value-value kekristenan yang waktu kita masukkan ke dalam otak kita, itu menjadi suatu patokan yang bisa memperbaharui pemikiran kita. Sehingga pemikiran kita tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pikiran kita adalah pikirannya Kristus. Value-value firman ada. Sehingga kita bisa lakukan yang benar. Kita jadi berkat buat banyak orang. Dan kita memuliakan Tuhan. So the first thing, inserting values. Yang kedua, reflecting values. Reflecting values. In everything we do, reflect on whether our actions align with the values we have set. Teman-teman, contoh balik lagi ke kamar mandi tadi ya. Ini gambarnya aku tampilkan lagi. Nah,
Teman-teman, kalau misalkan kamar mandi udah jadi seperti ini, pasti kita nggak akan sembarangan. Maksudnya gini, mandi ada tempatnya. Gosok gigi ada tempatnya. Mau kencing, mau pup, ada tempatnya. Nggak mungkin kita seenak-enaknya mau suka-suka kita. Tapi waktu ada perabot-perabot yang udah di-set, di situ ada fungsinya masing-masing. Nah, perabot ini kan digambarkan sebagai values yang kita punya. Nah, values-values yang ada dalam kehidupan kita itu juga bisa berperan untuk menjaga perbuatan-perbuatan kita agar sama dengan value firman Tuhan atau value yang sudah kita set dalam pikiran kita. 2 Corinthians 13 verse 5. Examine yourself to see whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test. So firman Tuhan bilang adalah examine yourself to see whether you are in faith. Test yourself. So kita punya value-value nih. Misalkan kita punya value fiesta, family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, attitude. Misalkan pakai nilai, misalkan kita ada satu kejadian. Kita kesel banget sama teman kita, dia bikin salah sama kita, tuh dia udah minta maaf sih, tapi kita kesel banget dan kita rasanya tuh pengen diemin dia, bahkan kita kepikiran buat balas dendam. Wah, kita udah pikiran gimana pokoknya bisa bikin lebih jahat. Tapi waktu ada value family di otak kita, tapi family itu kan ngomong soal bagaimana kita bisa hidup rukun dengan semua orang. Oh, berarti ini bertentangan gak sama kita punya value family untuk bisa hidup rukun? Kalau bertentangan, jangan dilakukan. Tapi kalau selaras dengan nilai family kita lakukan. Contoh lain lagi. Aduh, semua teman kita nyontek. Semuanya tuh udah, cuman kita dan teman kita nggak nyontek tuh rasanya kayak, 90% orang nyontek semua. Masa kita nggak nyontek? Nyontek nggak. Tapi kita ingat di kepala kita, ada values di mana kita perlu reflect. Ini sesuai dengan value yang kita pegang nggak? Value apa? Integrity. Integrity ngomong soal mesti jujur. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Jangan kita mencuri jawaban orang lain. Itu kan value yang kita set. Kalau misalkan align, kita lakukan. Kalau tidak, jangan. Dan masih banyak yang lain lagi. Misalkan, mau belajar, males mager kayak mager banget. Tapi kita tahu, kita punya value. Apa value-nya? Enthusiasm, yang artinya adalah God is within us. God is within us. Jadi kalau kita mulai males, kita mulai nggak pengen, ingat, God is within us. I can do all things. Aku mesti semangat belajar. Aku mesti semangat untuk lakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita mau buat sesuatu, udah mulai ada pikirannya. Kita mulai mencong ke kiri, mencong ke kanan. Kita bisa dilurusin lagi dengan apa yang values yang ada di kepala kita. So, reflecting the values. Not just inserting the values, but we have to reflecting the values. Dan yang ketiga, we have to do the values atau doing values. James 1 verse 22 dikatakan kalau iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Jadi teman-teman, kalau kita cuma tahu firman Tuhan, kita tidak melakukannya, itu hakikatnya mati, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat lagi, bisa pelajari lagi firman Tuhan. Tapi satu hal aku mau ajak seperti ini, teman-teman. Waktu kita tahu values, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita perlu untuk melakukannya. Not just inserting the values, kita tahu firman Tuhan, bukan hanya kita reflect, dan habis itu kita nggak lakukan dengan alasan, habis susah. Ya udahlah, sekali-sekali nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak ada yang lihat ini. Jangan. Tapi kita mesti konsisten dengan apa yang kita insert, dengan apa yang kita reflect. We have to do it. Kenapa? Karena kita mau hidup kita bertumbuh, right? Teman-teman mau hidupnya bertumbuh? Teman-teman mau untuk jadi orang yang pikiran dibaharui? Teman-teman mau untuk jaga hidup teman-teman agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini? So, let's do values together.
Jangan sampai kita cuma jadi orang yang tahu firman Tuhan. Jangan sampai kita ikutin kebaktian teens every week, tapi kita cuma jadi orang yang tahu firman doang. Tapi aku mau ajak, let's do the values. Let's do the values. Pasti ada challenge-nya, pasti susah. Tapi aku percaya kalau kita lakukan ini, value itu yang akan jaga kehidupan kita. Value itu yang akan membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang sekitar kita. So, semangat buat teman-teman semua. Kita bisa hidup dalam dunia ini, tapi kita tidak perlu untuk menjadi serupa dengan dunia ini. So, we can live in the world, but not of the world. Karena kita punya Roh Kudus yang sanggup menuntun kehidupan kita untuk melakukan yang benar. Amin. Alright, so kebaktian kita hari ini sudah selesai. Thank you so much for following until the end. Aku mau ajak teman-teman kita angkat kedua tangan kita sama-sama dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Come on. Aku berdoa, berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa, biar setiap tangan yang diangkat diberkati Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar setiap teman-temanku, sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. Happy weekend. See you guys again next week. Bye-bye.